الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم. Bila jemaah sekalian, kita artikan kalimat per kalimat sedikit. Setidaknya pesan dari ayat ini secara umum dapat kita paham. Sekarang memang selain bacaan, kita mengarah sedikit banyak, terjemahan sedikit demi sedikit. Di sini masih lanjutan kemarin hal-hal yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri sekaligus sesuatu yang menjadi perhatian baik hak dan kewajiban suami istri sekaligus pengurusan tentang keluarga. Sini dinyatakan wa in aradtum, dan jika kamu menghendaki atau menginginkan istibdala zaujim, berganti istri, maksudnya mencerai yang awal dan kemudian menikah yang lain, kalau itu terjadi, maka nazaujin, dengan istri yang lain, wa ataitum, dan kamu telah memberikan ihdahunna, kepada salah seorang di antara mereka. Ini dengan asumsi kalau satu orang punya istri lebih dari satu atau ya secara umum. Sementara kamu telah memberikan harta di antara mereka istri-istrimu. Qintaran, harta yang banyak. Karena menikahi awal telah diberikan beberapa harta kekayaan dari suami kepada istrinya. Maka perintah Al-Quran, fala ta'khudu, janganlah kamu mengambil kembali, minhu, dari harta yang telah kau serahkan kepada istrimu yang awal, syai'an, sedikit pun. Jadi apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dihibahkan, termasuk mahar dari awal yang itu sudah diberikan, jangan kau ambil lagi. Sementara kau meskipun tinggalkan atau ceraikan istrimu. Bahkan di sini sindir oleh Al-Quran, ta'khudunahu, apakah kamu akan mengambilnya kembali, buhtanan, dengan jalan tuduhan dusta, wa ithman, dan dosa mubinan, yang nyata. Bisa jadi kau cari alasan untuk mengambil harta, kau tuduh serong atau tuduh macam-macam yang itu bahkan menyakiti hatinya. Mengambil harta yang sudah diberi saja nggak boleh, apalagi cari-cari alasan yang tidak benar.
Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, kata Al-Qur'an. Wa qad afdha ba'dukum, padahal sebagian kamu telah menggaulinya, ila ba'din, dengan yang lain. Maksudnya kau telah nikahinya, kau juga telah menggaulinya. Wa akhadna, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil minkum, dari kamu sekalian, mitsaqan, sebuah perjanjian atau ikatan pernikahan, ghalidhon, yang kuat. Maka akad nikah itu biasa disebut dengan mitsaqan ghalidho. Di sini nih ayatnya. Maksudnya perjanjian yang kuat gimana? Orang mau nikah itu dalam Islam harus abadi. Tidak boleh nikah yang kemudian diikuti oleh sebagian orang Syiah itu mut'ah, itu hanya sementara. Namanya kawin kontrak. Itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam. Itu dulu ada, bukan dimaksudkan sementara, tapi memang kadang kebutuhan tertentu yang kemudian dengan situasi tertentu terjadi perceraian. Tapi tidak dimaksudkan dari awal. Kayak sebagian orang-orang Arab konon katanya kalau ke puncak cari model-model nikah kontrak ini. Konon nggak tahu, Allah alam. Atau jangan-jangan ada yang di sini menjadi bagian dari ini tidak boleh. Karena apa, Al-Quran menyebut akad nikah itu mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat, yang itu maksudnya abadi, lahir batin, ila yaumil qiyamah. Dari awal begitu tujuan nikah. Ya boleh orang nikah dengan tujuan sementara. Batal akad nikahnya itu. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi manakaha abaukum, perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayah-ayahmu, minan nisa'i, dari perempuan, illa ma qad salaf, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Jadi dulu orang-orang perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kita, dulu zaman jahiliyah, bapak-bapaknya orang yang menikah itu banyak terjadi. Tapi setelah Islam datang, bahwa sekalinya ada perempuan yang telah dinikahi oleh orang tua kita, bapak kita maksudnya, itu tidak boleh lagi kita nikahi. Itu jadi ibu kita, meskipun ibu sambung, tapi menjadi ibu yang selamanya. Tidak boleh dinikahi oleh anak-anaknya, meskipun anak tirinya. Innahu kana fahisyatan wa maqta, sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Maksudnya dilarang di dalam Islam. Nanti ayat berikutnya akan lebih jelas siapa sih perempuan-perempuan yang diharamkan atau yang dilarang dinikahi. Nanti ayat ke-23 ini insya Allah akan nanti tiba waktunya. Untuk kita tandain, meskipun ini belum sampai pelajaran kita, tapi pernah juga kita sudah sampaikan di awal tadi bacaan sih pada benar, wa in aradtum, atau kalau teruskan wa in aradtumustibdala zaujin, itu ayat itu ada dal mati bertemu dengan, mati itu maksudnya sukun, bertemu dengan tak. Itu dalnya menyatu dengan tak, nggak usah pakai dikolkolah bacanya. Wa in aradtum, nggak usah, tapi langsung masuk namanya idgham mutajanisain. Ada yang menyebut juga mutaqaribain, tapi mungkin lebih pasnya ini mutajanisain. Satu jenis dalam hal makhrajnya, tetapi dia berdekatan. Karena itu kemudian dia cara membacanya menyatu dengan huruf setelahnya. Wa in aradtumus, dalnya hilang. Enggak, kalau dalnya muncul itu dikolkolah nanti. Itu enggak usah dibaca. Kalau tadi alhamdulillah baca. Terus yang kedua, untuk kita semuanya juga, tolong setiap kali ada huruf-huruf yang mirip pelafatannya yang kemarin kita pelajari, antara dal, to, kaf, qof, ain, hamzah, itu tolong benar-benar dibedakan. Ini kita belajar kan memang untuk memperbaiki bacaan.
Contoh tadi beberapa yang sering saya dengar. Innahu kana fahishatan wa maqta. Wa maqu itu qaf, harus dikolkolah. Kalau wa makta jadinya kaf. Begitu juga fahisyatan, shin besar dengan sin kecil harus dibedakan. Kita belajar kemarin beberapa huruf, ada sekitar 14-an huruf yang memiliki kemiripan. Sekali boleh dilihat lagi. Tolong yang mirip-mirip itu cara membacanya kan kemarin dikasih tahu. Harus diperjelas. Supaya jangan sampai merubah makna karena kemiripan hurufnya ini. Kemiripan pelafazannya. Insya Allah bisa difahami ya Bapak-Ibu sekalian. Ini penting. Baik. Selanjutnya kita akan meneruskan teori dalam kaidah tajwid kita masih pada bab awal-awal di halaman 36. Meskipun ini sesungguhnya dulu juga sudah pernah kita pelajari, tapi begitulah ilmu. Ini rahasianya, ilmu itu semakin diulang-ulang, dia akan semakin menancap, dia akan semakin teringat. Jadi jangan merasa, wah ini kan sudah. Didengarkan, karena ada sesuatu yang baru biasa. 36, bab kelima tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Kemarin disebutkan nun sukun dan tanwin itu sesuatu yang sebenarnya sama. Hanya beda pada tulisannya. Tanwin itu kalau ditulis memang tidak nampak, tapi kalau dibaca dia nampak, terdengar. Sama jadinya sukun juga. Nah, kemarin kita sudah mulai sampaikan bahwa yang pertama kali hukum nun dan tanwin saat dia bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah adalah idhar. Nah, idhar di sini dikatakan yang pertama adalah idhar halqi. Nah, ini ingat oleh kita. Idhar halqi. Idhar itu jelas, halqi yang berbangsa tenggorokan atau yang indikasi oleh kita dengan tenggorokan. Silakan Pak. Jadi makanya disebut dengan idhar halqi. Kita baca saja definisinya ya. Halqi artinya tenggorokan. Karenanya idhar halqi ini terjadi apabila nun atau tanwin, baik dhammatain, fathatain maupun kasrotain, bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yang 6. Apa saja yang 6 itu? Ialah hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Ini kalau bahasa Arab kalau bacanya dari kanan ya. Yang bukan ghain, ain, kha, bukan, tapi hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka nun sukun dan atau tanwin dibaca jelas. Dalam hal ini izhar. Nanti tolong supaya ini dipraktekkan sendiri di rumah. Kita contohkan saja nun mati dan nanti ada tanwin yang mungkin nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf izhar halqi atau huruf halqi. Contoh di sini ada man amana, man a'ta, wayan auna, an aminu, wa in aradtum, afaman assasa. Ini semuanya termasuk huruf nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu hamzah. Pembacaannya sekali lagi harus jelas jamaah sekalian. Mari coba saya baca dan kemudian boleh ditirukan. Ini nun mati bertemu dengan hamzah. Man amana. Kurang lagi. Man amana. Man a'ta. Hamzah pertama baru ain a. Man a'ta.
Wayan auna an aminu wa in aradtum afaman assasa min ayyi syai'in khalaqah min ahad man adin min amrihim lain akhartan. Ya. Ini insya Allah kalau kita cari sendiri ketemu ya. Nun sukun ketemu dengan hamzah. Kalau wayan auna itu di mana hamzahnya? Iya, wayan itu di tengah-tengah kalimah. Memang ini rata-rata dua kalimah kecuali wayan auna. Ini jadi satu kalimah. Ini semuanya silahkan dipraktekkan di rumah. Yaitu di sini kan sudah ada tandanya. Nun bertemu hamzah. Setelah itu nun bertemu ha. Nanti contohnya lam ukhunhu min hadhihi, nun bertemu hamzah. Nanti nun bertemu ain. Bisa jamaah sekalian tuh ketahuan ya, yang ada panahnya itu loh di atas. Nun bertemu ha, nun bertemu ghain, nun bertemu kha. Supaya izhar halqinya sudah selesai. Jadi tugasnya Bapak-bapak sekalian di rumah ini menyelesaikan bacaannya ini. Oh, ini nun ketemu ha. Dicari itu. Oh, ini nun bertemu ain. Begitu seterusnya supaya ada PR-nya ini. Ada PR-nya. Kerja. Ini insya Allah nanti dengan demikian rada agak cepat. Jadi kita tandain. Baru nanti kita akan latihan yang tanwinnya. Ini nun sukunnya ya. Bisa difahami ya. Ini nun sukunnya nanti baru nomor 38 latihan idhar halqi yang terkait dengan tanwin. Ya Pak Dokter ya, bisa dipahami Pak Dokter ya, ini ya 38 ini tanwinnya. Sebelumnya itu khususnya ini nun sukun. Kita nun sukun dulu aja. Insya Allah berikutnya langsung kepada yang tanwin. Tapi ini yang nun sukun mohon bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Insya Allah. Demikian jemaah sekalian. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. دمتم في الخير والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.